Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca Fatihah dan berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pendidikanlah kecerdasanku. Amin. Oh baik, Bapak absen dulu. Yang pertama Ahmad Iksan Sadaqah, Andarin Apriani, Andri Permanza, Arya Mustazim, Sakit, Aurel Desa Tari, Azhara Aulia Dukis, Sabahan Rahadian, Tiola Ramasdi, Viola Lupakara, Zazkia Triaprilia, Cantika, Asil, Dinda. Baik, semoga kawan kita yang bisa hadir itu dapat kembali belajar bersama kita seperti biasanya. Baik, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur sel. Jadi Bapak tanya, apa itu sel? Ya, silakan Asil. Sel adalah unit struktural dari fungsional terkecil daripada makhluk hidup. Ya, sel adalah unit terkecil pada makhluk hidup, baik struktural maupun secara fungsional. Ada lagi yang bisa jawab? Ya, silakan gantikan. Sel adalah dasar kehidupan dalam semua bentuk kehidupan. Ya, sel adalah dasar kehidupan pada makhluk hidup. Ada lagi? Ya, Sel adalah satuan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup yang merupakan dasar menyusun bagian-bagian tubuh. ya, sel adalah unit terkecil pada makhluk hidup baik secara struktural maupun secara hereditas. Ya, jadi yang dikatakan sel itu adalah unit terkecil pada makhluk hidup baik secara struktural, fungsional, dan secara hereditas. Ya, sel dikatakan sebagai fungsional, karena sel itu dapat membelah diri atau dapat berkembang biak. Dari satu sel bisa menjadi 2 sel, kemudian berkembang lagi menjadi 4 sel sampai dengan jutaan sel, bahkan miliaran sel. Kemudian sel juga dikatakan sebagai struktural karena sel itu memiliki fungsinya masing-masing ataupun memiliki fungsi tersendiri. Kemudian sel juga dikatakan sebagai hereditas karena sel ini bisa menurunkan sifat keturunan. Kemudian untuk hari ini, apa perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan? Jadi sebelum kita jawab, Bapak ingin supaya konsentrasi kita lebih fokus. Yang pertama, yang biasanya kita laksanakan, kalau Bapak sudah ketemu satu, berarti kita terus kemudian tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, konsentrasi kita sudah mulai membaik. Jadi dalam belajar Bapak ini tidak bisa kita belajar yang aktif dan menyenangkan. Sehingga kita tidak merasa bosan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu dapat atau bisa menyebutkan struktur dan fungsi sel hewan dan sel tumbuhan.
Dan kedua, kita juga dapat membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Jadi sekarang kita lihat video. Mungkin rasa jawab itu tulis sama. Dari video yang sudah Bapak tampilkan di depan, ya, siapa yang bisa memberikan pendapat apa yang kalian temukan atau kalian simpulkan di dalam berdasarkan video yang sudah Bapak tampilkan? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Dinding sel pada tumbuhan memberikan bentuk yang tetap dan berindungan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya lebih fleksibel. Kemudian, kloroplas adalah organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan yang mengandung klorofil untuk proses fotosintesis, sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ada lagi yang bisa menjelaskan? Ya, silakan hasil. Sel hewan terdiri dari membran plasma, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, sentrosom, dan mitokondria. Sedangkan sel tumbuhan terdiri dari dinding sel, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, kloroplas, dan vakuola. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Jadi kita simpulkan, ya, jadi dari video yang sudah kita tampilkan tadi, bahwa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu terdapat pada dinding sel, ya, kemudian kloroplas, plastida, dan vakuola. Ya, untuk selanjutnya, sebelum kita melaksanakan diskusi, ya, Bapak bagi kelompok dulu sesuai dengan kelompok yang telah kita bagikan sebelumnya. Ya, kelompok 1 itu kelompok visual, ya, kemudian kelompok 2 kelompok auditori, dan kelompok 3 kelompok kinestetik. Ya, semuanya sudah berada pada kelompoknya masing-masing? Sudah? Ya, kalau sudah, kita bisa melakukan kegiatan diskusi, ya. Untuk diskusi itu sesuai dengan LKPD yang akan Bapak berikan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum diskusi dimulai? Tidak? Ya, kalau tidak ada, LKPD-nya akan Bapak berikan, langsung kita kerjakan. Ya. Ini kelompok 3, ya, langsung kita kalian menempatkan mikroskopnya, ya, kalian temukan apa yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan, ya. Nah, perhatikan, ini kelompok 3, ini adalah perparat, ya, perparatnya kalian letakkan di mikroskop, kemudian kalian paskan, kemudian atur ukuran, ya, ukurannya, pembesarannya berapa, kemudian kita lihat, ya, bagaimana bentuk gambar dari sel hewan, ya.
Kalau sudah kalian temukan, sudah kalian tulis, baru kita lanjutkan ke sel tumbuhan. Ya, bisa? Ya, sabar. Kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, ya, tidak. Ya, diskusi dalam waktu 15 menit. Ada yang ragu? Kelompok 1 paham? Kelompok 2 paham? Kelompok 3. Jadi ini sebelum kita presentasi ke depan untuk masing-masing kelompok, ya semuanya rupanya sudah ada rasa enak, ya semuanya kita adakan dan berprogresnya dulu, ya untuk semuanya. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Ya, namanya sudah kembali aktif. Nah, semuanya kita mulai dari kelompok berapa? Yang pertama ini kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun hasil diskusi dari kelompok 1 adalah struktur sel hewan terdiri dari nukleus, mitokondria, lisosom, mikrofili, membran inti, vakuola, sentriol, mikrotubulus, sitoplasma, badan Golgi, ribosom, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, dan membran plasma. Dan sedangkan struktur sel hewan terdiri dari dinding sel, selaput plasma, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan berukuran kecil, sedangkan sel tumbuhan berukuran besar. Dinding sel, kloroplas, plastida, dan vakuola dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memilikinya. Mikrotubula dan sentrosom dimiliki oleh sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memilikinya. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Kepada kelompok 2 dan kelompok 3, jika ada pertanyaan atau saran, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Bella Rinasti dari kelompok 2. Kenapa lisosom tidak terdapat di organ sel tumbuhan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Pertanyaannya, kenapa lisosom tidak terdapat di organel sel tumbuhan? Jawaban dari kelompok kami adalah karena kalau di sel tumbuhan, fungsi organel sel ini bisa digantikan sama vakuola. Vakuola sel tumbuhan juga mengandung enzim hidrolitik mirip kayak lisosom. Sudah puas? Ya. Inilah hasil dari diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Jadi kita lanjut ke kelompok 2 untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun hasil diskusi dari kelompok 2 adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan adalah nukleus. Nukleus terdapat pada sel hewan dan tumbuhan, berfungsi sebagai pengendali semua kegiatan di dalam sel dan pembawa informasi genetik. Membran sel terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya molekul yang berguna untuk mempertahankan kehidupan sel. Sitoplasma terdapat pada sel hewan dan tumbuhan, berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang berguna saat metabolisme sel. Dinding sel terdapat pada sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan, berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk sel. Retikulum endoplasma terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi untuk menampung protein yang telah disintesis oleh ribosom sebelum disalurkan ke badan Golgi dan menetralkan racun. Ribosom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi untuk sintetis protein. Badan Golgi terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi untuk membentuk lisosom dan membentuk dinding sel. Lisosom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi untuk mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Mikrotubula terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi berperan saat sel melakukan pembelahan, yaitu untuk menghubungkan dua kutub sel karena bentuknya yang seperti benang-benang. Mitokondria terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi untuk proses respirasi sel. Sentriol terdapat pada sel hewan dan tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, berfungsi untuk membantu proses pembelahan sel. Kloroplas terdapat pada sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan, berfungsi untuk proses fotosintesis. Vakuola terdapat pada sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan, berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Kepada kelompok 1 atau kelompok 3, jika ada pertanyaan atau saran, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Viola Apokara dari kelompok 3. Apa fungsi vakuola pada sel tumbuhan? Baik, apa fungsi vakuola pada sel tumbuhan? Vakuola pada sel tumbuhan memiliki beberapa fungsi, antara lain menyimpan air dan zat-zat terlarut, menjaga kultur sel, menyimpan pigmen, dan menyimpan cadangan makanan. Apakah puas dengan jawaban dari kelompok 2? Ya. Untuk mengakhiri presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2.
Kemudian kita lanjut ke kelompok 3, silakan untuk presentasi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Hasil pengamatan sel hewan. Sel hewan memiliki nukleus, lisosom, membran sel, sentrosom, sitoplasma, retikulum, endoplasma kasar, retikulum, endoplasma halus, ribosom, badan geologi, mitokondria. Hasil pengamatan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplasma, nukleus, retikulum, endoplasma, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Dinding sel pada tumbuhan memberikan bentuk yang tetap dan perlindungan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya lebih fleksibel. Vakuola. Pada tumbuhan berfungsi untuk menyimpan air dan zat makanan. Pada sel hewan, vakuola lebih kecil dan berfungsi dalam pencernaan intraseluler. Kloroplas adalah organel yang mengandung klorofil yang digunakan untuk fotosintesis. Karena hewan tidak melakukan fotosintesis, mereka tidak memiliki kloroplas. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok 3. Pada kelompok 1 atau kelompok 2, jika ada pertanyaan atau saran, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rifki dari kelompok 1. Mengapa lisosom lebih banyak ditemukan pada sel hewan dibandingkan sel tumbuhan? Apa fungsi utama lisosom? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya, lisosom mengandung enzim hidrolitik yang berfungsi untuk mencerna makromolekul seperti protein, karbohidrat, dan lipid. Sel hewan lebih aktif bergerak dan mencerna makanan dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan lebih banyak lisosom untuk mencerna partikel makanan. Apakah puas dengan jawaban kelompok 3? Puas. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi Bapak berikan gambaran tentang hasil diskusi kita kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing dengan sangat baik. Yang pertama pada struktur sel. Struktur sel itu memiliki 4 bagian. Yang pertama ada membran sel, ada dinding sel, ada nukleus, ada sitoplasma, dan ada organel sel. Organel sel itu terdiri dari retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, lisosom, sentrosom, plastida, vakuola, itu merupakan organel sel. Kita lihat pada gambar sel hewan di sini. Ini namanya nukleus yang ada inti sel. Inti sel ini adalah nukleus. Kemudian ada peroksisom, ini gambarnya. Kemudian ada retikulum endoplasma halus yang di bagian pinggir. Kemudian lisosom. Kemudian ada yang ini ada namanya badan Golgi. Kemudian sentriol. Ada membran plasma, membran plasma ada mitokondria, kemudian mikrotubulus, serta dengan retikulum endoplasma kasar dan ribosom. Kemudian untuk sel tumbuhan itu ada dinding sel. Dinding sel itu paling luas. Ada namanya plasma, nukleus, kemudian retikulum endoplasma yang di samping dari nukleus ini.
ada ribosom, ada sitoplasma, kemudian ada badan Golgi, mitokondria, dan ada kloroplas. Sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya adalah sel tumbuhan, dinding selnya yang kokoh memberikan bentuk yang tetap pada tumbuhan dan melindunginya. Kloroplas pada sel tumbuhan menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga bentuknya lebih fleksibel. Sel hewan juga tidak memiliki kloroplas karena hewan tidak dapat melakukan fotosintesis. Vakuola pada sel hewan berukuran lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan sel tumbuhan. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa sel hewan dan sel tumbuhan memiliki adaptasi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, teman-teman semuanya yang telah kita. Jadi kesimpulan yang pada hari ini ya, itu adalah sel adalah unit terkecil pada makhluk hidup, baik secara struktural, fungsional maupun secara hereditas. Ya, yang membedakan ataupun perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu adalah terdapat pada dinding sel, kloroplas, plastida, dan vakuola. Dan itu yang membedakan. Karena dinding sel, kloroplas, plastida, dan vakuola itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Jadi kita evaluasi dulu ya untuk menjawab soal tes kita ada 5. Untuk soalnya itu Bapak berikan ya, dia bisa untuk tangan. Nah, soal fungsi utama dinding sel pada tumbuhan adalah A. Melakukan proses fotosintesis, B. Memberikan bentuk dan perlindungan, C. Menyimpan cadangan makanan, D. Mengontrol pergerakan sel. Silakan kelompok 2. Apa? B. Kita cek. Ya, pertama soal terakhir. Ya. Proses fotosintesis terjadi pada sel tumbuhan karena adanya A. Mitokondria, ribosom, kloroplas, nukleus. Silakan kelompok 2 ya, saya nanti yang terlebih dahulu mengangkat tangan. Apa jawabannya? C. Lihat apakah benar? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Mungkin hari ini pembelajaran kita ya, Bapak tutup jika ada kesalahan ya, Bapak mohon maaf. Akhir kata untuk dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua untuk memimpin doa. Ya, sekarang kelompok 1 secara teratur, kemudian diikuti kelompok 2, kelompok 3 dan kita salam.